Ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar
dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, selamat malam. Malam hari ini kita bagi tugas Romo Sepi memimpin saya berkhotbah. Memang sengaja kita merayakan memakai warna putih. Saya pikir sudah kebangkitan, sudah 1 tahun. Ya, 1 tahun berarti sudah bangkit. Maka harus sukacita yang mewarnai kehidupan kita. Romo akan membantu kita untuk merenungkan apa yang disebut dengan saudara atau kata saudara. Orang akan mengatakan saudara itu adalah orang yang masih satu ibu, satu bapak, ada ikatan darah dan daging, maka disebut saudara. Itu benar, tidak salah. Lalu Yesus sepertinya menggeser makna kata saudara ketika ibunya sendiri ada di sampingnya. Orang mengatakan ada di luar, lalu orang bertanya, itu saudara-saudaramu, itu ibumu. Yesus mengatakan, siapakah saudara-saudaraku? Kata saudara akhirnya bergeser maknanya. Tadi dikatakan adalah orang yang masih satu daging, satu darah, satu keturunan, satu rahim, satu bapak, itu saudara. Tetapi Yesus apa memaknai kata saudara? Yesus memaknai kata saudara itu demikian. Saudara itu ada ikatan kekeluargaan secara rohani. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa kita bersaudara karena kita ada ikatan secara rohani. Dan ternyata ini penting. Tidak hanya saudara itu satu daging, satu bapak, satu ibu, satu rahim, tetapi ada keluarga yang diikat secara rohani. Itu penting. Dan Yesus memang mengarahkan ke sana, bahwa kata saudara itu lebih arah ke sana. Siapapun yang terikat secara rohani, maka itu disebut sebagai saudara. Pertanyaan selanjutnya adalah, rohani yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri? Rohani seperti apa? Makna rohani seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri? Romo menemukan 3 jawaban makna rohani dalam ikatan persaudaraan atau ikatan persaudaraan dalam makna rohani. Yang pertama adalah kita itu diikat sebagai saudara karena memiliki iman yang sama, iman kepada Yesus. Jadi maka kita disebut saudara. Ingat visi Keuskupan Agung Palembang, kita adalah saudara-saudari Kristus, sehati sejiwa, saling memperhatikan satu sama lain, karena sebagai saudara-saudari Kristus. Itu yang pertama.
persaudaraan itu diikat dalam iman yang sama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah persaudaraan itu diikat dalam keselamatan yang sama. Tadi iman yang sama, yang kedua adalah keselamatan yang sama. Menurut Roma ini sangat masuk akal. Bahkan jika dianalogikan, dibandingkan dengan kenyataan hidup kita, misalnya kalau ada saudara-saudari kita yang sakit, satu rahim, satu bapak, satu ibu, pasti keluarga itu akan berusaha untuk merawat supaya apa? Supaya tetap hidup. Berusaha mati-matian supaya tetap hidup dan sehat kembali. Artinya apa? Ada usaha untuk mendapatkan kesehatan kembali. Ini satu rahim, satu bapak, satu ibu. Dan saya yakin bahwa Kristus pun sama. Karena kita disebut sebagai saudaranya, maka Kristus akan berusaha mati-matian agar semua yang diikat dalam iman yang sama itu mendapatkan keselamatan yang sama. Tidak akan dipisahkan sana sini, tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi kita memiliki iman yang sama, artinya bahwa keselamatan itu juga akan dialami oleh kita semua, keselamatan yang sama. Itu poin yang kedua, bahwa kita diikat secara rohani. Lalu yang ketiga adalah kasih dan persaudaraan dalam Kristus. Kasih dan persaudaraan dalam Kristus. Jadi dalam persaudaraan secara rohani itu memang harus hidup kasih. Jadi dalam persaudaraan Kristus, kasih itu memang harus hidup. Ajaran Yesus jelas sekali. Ajaran yang paling pertama dan utama, Yesus mengajarkan kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah saudara-saudaramu seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Supaya apa? Supaya semua hidup dalam persaudaraan. Ajaran Kristus yang paling tinggi, yang paling utama adalah kasih. Saya yakin bahwa kasih itu diajarkan supaya setiap orang itu bersaudara, sekalipun beda rahim, beda bapak, beda darah. Saudara, ini yang mengikat secara rohani. Ini yang mengikat secara rohani. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan selanjutnya menarik juga apa? Apakah saudara-saudari Kristus itu otomatis mendapatkan keselamatan? Apakah saudara-saudari Kristus itu mendapatkan keselamatan otomatis? Ternyata jawabannya juga tidak. Tidak. Bagaimana supaya saudara-saudari Kristus itu mendapatkan keselamatan? Allah itu menawarkan keselamatan dengan macam-macam cara yang harus diusahakan, yang harus dihidupi oleh kita semua. Kalau kita tidak berusaha untuk menghidupi, tidak otomatis mendapatkan keselamatan. Lalu bagaimana supaya saudara-saudari Kristus itu, atau kita semua yang disebut saudara-saudari Kristus itu mendapatkan keselamatan? Ada jawabannya. Apa jawabannya? Sebagai saudara-saudari Kristus, hiduplah dalam rahmat. Supaya apa? Supaya keselamatan kita dapatkan. Hidup dalam rahmat itu apa? Rahmat itu, rahmat itu disebut sebagai anugerah. Rahmat itu disebut sebagai kasih karunia. Rahmat itu disebut sebagai belas kasih. Rahmat itu disebut sebagai pemberian Allah
secara cuma-cuma kepada manusia. Sekalipun dikatakan bahwa sebetulnya manusia itu tidak pantas, tidak layak menerima rahmat itu, tetapi karena Allah menginginkan sebuah keselamatan, maka diberikan secara cuma-cuma supaya setiap diri kita itu mengalami rahmat Allah. Jadi keselamatan itu harus ada rahmat. Kalau menginginkan keselamatan, ya Allah menganugerahkan rahmat. Jalan yang kedua adalah jalan meninggalkan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sering mendengar ketika orang sakit penderita, lalu mendapatkan kesembuhan dari Yesus, lalu sembuh. Yesus selalu mengatakan apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yesus juga sangat menekankan tentang tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, di mata sesama, karena itu menghalangi keselamatan. Karena dosa itu menghalangi keselamatan yang ditawarkan oleh Allah sendiri. Kalau orang hidup dalam dosa, sebetulnya dia menutup keselamatan yang telah tawarkan dalam kehidupannya. Lalu, jalan selanjutnya adalah mengikuti Yesus sampai akhir. Maka Yesus berpesan, siapa yang bertahan sampai kesudahnya, dia akan selamat. Itu dalam Injil Matius bab 24 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ia akan selamat. Yesus mengatakan bahwa mengikuti Yesus sampai akhir itu harus supaya apa? Supaya selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebetulan hari ini gereja merayakan Bunda Maria dipersembahkan di Kanisa. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Siapa orang tua Bunda Maria? Yoakim dan Ana. Kita sangat tahu bahwa kedua orang tua ini adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Dia mempersembahkan yang baik untuk anaknya. Maka apa yang dibuatnya ini jelas. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah saudaraku. Dia melakukan kehendak Bapakku. Dialah saudaraku. Mempersembahkan putrinya kepada Allah itu adalah tindakan orang tua mengikuti kehendak Allah yang paling suci, yang paling luhur. Lalu karena itu adalah tindakan yang sangat baik, lalu Bunda Maria dan Yosef juga mempersembahkan Yesus di bait Allah. Jadi Bunda Maria waktu kecil dipersembahkan oleh Yoakim dan Santa Ana. Lalu Bunda Maria menjadi orang tua bersama Santo Yusuf yang mempersembahkan Yesus di bait Allah. Ini juga orang tua yang mempersembahkan anaknya kepada Allah. Ini adalah keluarga-keluarga yang hidup dalam kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sangat meyakini dari hati yang paling dalam sebagai orang beriman bahwa setiap orang yang meninggal dalam Kristus yang membawa imannya, dia akan mendapatkan keselamatan. Mengapa saya sangat meyakini? Mengapa kita sangat meyakini? Atau saya secara pribadi sangat meyakini? Karena memang Yesus mengatakan begitu. Siapa yang bertekun sampai kesudahannya, bertekun sampai kesudahannya, dia akan selamat. Dan orang-orang kudus, orang-orang suci,
keluarga-keluarga kudus, keluarga-keluarga suci, dia bertekun menghidupi iman. Sekalipun jatuh bangun, sekalipun melewati beban berat dalam menghidupi iman, tetap bertekun. Dan pada akhirnya apa? Selamat. Dan kita harus sangat yakin, Allah itu yang memang sejak semula disebut Allah yang berbelas kasih, Allah adalah kasih, Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Pemurah. Tidak akan pernah membiarkan orang yang bertekun menghidupi imannya tidak akan selamat. Tidak akan pernah. Kalau orang yang sudah bertekun sampai kesudahannya tidak diberikan keselamatan, maka kita layak mengatakan Allah bukan Allah yang Maha Pengampun, Allah bukan Allah Maha Pengasih. Tetapi karena Allah adalah Maha Pengampun, pengasih, maka orang